bisa. Ya, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Dakwah Prof. Samsu, SAG, MPD, PhD. Yang terhormat Dr. Syarifuddin, MSosi, selaku narasumber 1. Yang terhormat Bapak Adi Novia Maulana, SC, selaku narasumber 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir bersama di acara webinar program studi jurnalistik Islam pada pagi hari ini melalui Zoom. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan masuki acara webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Dwintan Rahayu akan memandu acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Soundnya udah keluar tuh. Nggi, soundnya enggak keluar, Nggi. Dimundurkan dari awal dulu lagunya. Udah keluar tuh. Coba mungkin pengaruh mikrofon Anggi nggak? Nggak. Nah, itu bergabung audio itu. Udah hidup, woy. Mohon maaf, Pak, mungkin ada gangguan teknis. Iya. Ya, lanjut. Baiklah, untuk acara selanjutnya
kata sambutan oleh Bapak Dekan Fakultas Dakwah, Prof. Samsu SAG, MPD, PSD, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Sekaligus Baik, terima membuka kasih. acara kita pada pagi Assalamualaikum hari ini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa afhamana minal ulumil ulama ar-rasyihina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita adu-alukan kehadirannya Bapak narasumber dari eksternal. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Syarifuddin MSosi. Beliau ini adalah Wakil Dekan 3 YIN Ambon kalau tidak salah. Dan terima kasih kepada Pak Dr. Syarifuddin MSosi yang telah berkenan untuk mengisi acara webinar seri perdana yang di Prodi Jurnalistik Islam UIN Sultan Saifuddin Jambi ini. Dan yang kedua, narasumber internal Bapak Adenofia Maulana, MSc, yang nanti kedua narasumber akan kita dulat untuk memberikan materi sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu jurnalistik Islam dan literasi digital, meningkatkan kualitas jurnalisme di era teknologi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini di media Zoom ini atau melalui media virtual kita dapat bertemu secara face to face dalam rangka webinar. Sebenarnya webinar ini diinisiasi oleh Prodi Jurnalistik Islam, di mana beberapa minggu yang lalu beliau sedang audiensi dengan saya untuk menginisiasi acara ini, dan saya merespon karena ini memang merupakan bagian daripada tradisi akademik yang harus ditumbuh kembangkan di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Dakwah. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat ini menjadikan kita orang yang sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak narasumber dan seluruh audiens yang hadir pada kesempatan Zoom ini atau webinar ini. Acara webinar sebenarnya merupakan tradisi bagaimana kita merawat akademik, atau yang kata lain merawat tradisi akademik di perguruan tinggi adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai akademisi, termasuk mahasiswa di sini, karena ini merupakan bagian yang inheren secara langsung bersentuhan dengan bagaimana memberikan literasi pembelajaran. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, dengan kata lain adalah literasi digital. Kalau kita bicara tentang era digital, sebenarnya telah membawa perubahan yang signifikan dalam bagaimana cara kita berkomunikasi setiap hari, menyebarkan informasi, dan tentunya dalam dunia jurnalistik. Dan dengan kemajuan teknologi tersebut yang begitu pesat, jurnalisme tidak hanya lagi berurusan dengan media cetak dan penyiaran tradisional yang selama ini kita pahami, tetapi juga sudah menjadi platform digital yang semakin mendominasi ruang publik. Dengan tentu saja tagihan-tagihan hasil jurnalisme itu sangat cepat. Di tengah derasnya arus informasi, penting bagi kita untuk membekali diri dengan kemampuan literasi digital tersebut yang kuat agar dapat menyeleksi, memverifikasi, kemudian menyajikan informasi yang akurat, berimbang, cepat, sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Tentu saja jurnalisme Islam ini berbeda dengan jurnalisme sebagaimana yang kita pahami secara umum, di mana dalam konsep-konsep Islam, jurnalisme Islam ini banyak ayat-ayat Al-Quran misalnya mensinyalir tentang bagaimana etika dalam jurnalisme. Misalnya harus ada kaulan baliga, kaulan layyina, kaulan ma'rufa, kaulan karimah, dan segala macamnya itu. Yang tentu itu menjadikan sesuatu simbol-simbol, menjadikan suatu ikatan-ikatan yang melandasi cara berpikir, cara berbuat, dan mensebarluaskan materi-materi jurnalisme itu. Dan saya kira berbeda juga slogannya, motonya, atau orientasi berpikirnya. Misalnya kalau di jurnalisme umum itu bad news is a news. Berita jelek itu adalah berita. Sesuatu yang jelek itu bisa diekspos, dibuka sebesar-besarnya, dan itu adalah berita. Nilai jualnya tinggi di situ. Sementara dalam jurnalisme Islam punya kode etik bagaimana tidak boleh misalnya membuka aib orang lain. Nah, tentu dengan bahasa lain adalah good news is a simbol keagamaan, pesan-pesan keagamaan, bagaimana menciptakan ketenangan, keteraturan, kedamaian, dan segala macamnya. Karena itulah saya kira acara webinar menjadi sesuatu yang penting untuk terjadinya diseminasi keilmuan supaya webinar kali ini adalah webinar kali perdana, dan saya mengapresiasi kepada pengelola Prodi Jurnalistik Islam ini supaya ini bisa berkesinambungan. Artinya ada webinar kegiatan webinar ini sehingga tradisi akademik bisa muncul di di Fakultas Dakwah Universitas Tasawuf Jambi, dan juga tentu saja ini juga kepada perguruan tinggi mitra yang juga bisa bergeliat seperti itu untuk mendukung ini. Dan saya kira manfaatnya sangat banyak, terutama ada kaitannya dengan mungkin bisa MOU, mungkin misalnya dibutuhkan untuk kepentingan akreditasi. Nah, kita minta kepada pengelola ini nanti supaya menyiapkan piagamnya misalnya atau draft MOU-nya supaya terjadi mutual cooperation, mutual understanding, mutual benefits. Bagaimana supaya narasumber ini dari berbagai perguruan tinggi ini bisa memanfaatkan momen ini sebagai sebuah kesempatan yang sama untuk sama-sama bersinergi untuk maju. Kemudian saya mohon kepada kedua narasumber berkenan untuk menjadi narasumber hari ini dan memberikan materi yang relevan dengan topik yang sudah diangkat. Mungkin itu, dan terima kasih kepada semua narasumber dan seluruh audien yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya mohon pamit karena jam yang sama ini saya juga harus membuka kegiatan audit mutu internal yang ada di Fakultas Dakwah UIN Sultan Tausifuddin Jambi. Terima kasih, selamat mengikuti webinar ini, dan secara resmi saya buka acara webinar hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Muhjen Kaliata. Pada Muhjen Kaliata, waktu dan tempat saya persilakan. Masih belum ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك السلامة في Amin. الدين Amin. والعافية Amin. وزيادة Amin. في العلم وبركة في Amin. الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة Amin. عما Amin. يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Baiklah, kita akan memasuki acara utama kita pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator dipersilakan mengambil acara. Sebelumnya terima kasih Pak Rekan. Ya, terima kasih Pak Rekan. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Dita Nurul Fajrin selaku menjadi moderator pada webinar pada pagi hari ini yang bertema Jurnalistik Islam dan Literasi Digital, meningkatkan kualitas jurnalisme di era teknologi. Yang kemudian akan diisi oleh dua narasumber, yakni Bapak Adenovia Maulana MSc dan juga Dr. Syarifuddin MSosi. Dan baik, tanpa berlama-lama, setelah ini kita akan langsung memulai materi yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Syarifuddin MSosi yang materinya berjudul Etika dan Estetika. Sebelumnya, saya akan menyampaikan sedikit CV beliau terlebih dahulu, yakni nama lengkap Dr. Syarifuddin MSosi, nama panggilan Bapak Syarif, tempat dan tanggal lahir di Bone, 17 Juni 1973. Beliau S1 beliau yaitu di Stein Ambon, tahun lulus 2002. Kemudian di S2 YIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum. Baiklah, Bapak Syarif, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ya. Saya share materinya ya. Saya share screen ya. Bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Iya, kelihatan Pak. Eh, halo?
Ya Pak, siapa? Terdengar Pak Suaranya suaranya agak Pak. Halo, halo, halo. Ya, halo. Ya Pak, sudah terlihat Pak slide-nya. Oh, sudah. Halo. Oke. Ya, Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah yang kami hormati Pak Dekan, yang kami hormati Ketua Prodi dan seluruh pejabat yang ada di Fakultas Jambi, Suludin dan Prodi Jurnalistik, dan seluruh mahasiswa dan dosen jurusan Komunikasi Jurnalistik Islam. Semoga selalu berbahagia pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa dalam seminar. Semoga seminar ini memberikan rahmat bagi kita semua untuk memperkuat keilmuan jurnalistik Islam di masa yang akan datang. Tema yang saya akan bahas di sini adalah etika dan estetika jurnalistik Islam di era digital. Ini didasarkan pada beberapa agenda. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana pengertian etika dan estetika dalam jurnalistik, kode etik jurnalistik Islam, konsep keindahan dalam jurnalistik Islam, tantangan dan solusi dalam etika jurnalistik Islam, dan bagaimana masa depan jurnalistik Islam itu sendiri. Nah, kenapa ini perlu kita bahas? Dasarnya adalah bagaimana kita melihat perkembangan teknologi di era digital, di mana perkembangan jurnalistik modern itu seakan-akan jurnalistik Islam itu dikalahkan oleh kondisi akibat penguasaan teknologi itu lahir di Eropa, lahir di Barat, sehingga ada kecenderungan bahwa jurnalistik Islam itu perkembangannya tidak sesignifikan dengan perkembangan teknologi modern yang lahir dari Eropa. Selanjutnya, media sosial lebih liberal mengkonstruksi pemberitaan sehingga sulit dikendalikan. Nah, ini menjadi tantangan bagi jurnalistik Islam bahwa peradaban perkembangan jurnalistik mainstream yang lebih pada kata Pak Dekan tadi lebih kepada menjadi industri semata tanpa memperhitungkan nilai etik dan estetik, sehingga menciptakan sebuah gejolak sosial yang sulit dikendalikan, di mana semua piranti-piranti yang dulu dihormati di era media sosial ini tidak dihormati. Sesuatu yang biasa gitu, mempertontonkan kekurangan orang di depan publik itu biasa,
merusak citra diri seseorang di ruang publik itu biasa, sehingga cenderung perkembangan jurnalistik mainstream ini itu bukan menciptakan keadaban, tapi menciptakan kegaduhan. Sehingga ini menjadi perhatian serius akibat perkembangan jurnalistik mainstream ini karena tidak dikontrol oleh etika, estetika yang berkembang selama ini. Nah, selanjutnya era digital ini membutuhkan wawasan baru. Kita membutuhkan wawasan baru bagaimana jurnalistik dapat menjadi agen perubahan, social of change. Jadi jurnalistik Islam itu menjadi pengawal, menjadi penyeimbang. Sehingga pertumbuhan jurnalistik Islam itu, pertumbuhan jurnalistik itu bisa ada keseimbangan. Nah, jurnalistik Islam itu menjadi agen perubahan, dia lebih tertib, corak pemberitaannya, teknologinya, warnanya yang unik dan menarik dan antik. Nah, ini yang membutuhkan satu perspektif. Nah, bagaimana the power of journalism, bagaimana sebenarnya power jurnalistik Islam itu, bagaimana dan bagaimana jadinya. Nah, ketika kita bicara masalah etika dan estetika, itu frame-nya adalah etik itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, pertanyaannya adalah kita jurnalistik Islam ini sebuah ilmu baru yang selama ini dulu namanya ilmu hadis, lalu kemudian melalui perkembangan lalu dikonversi menjadi ilmu jurnalistik Islam. Nah, kalau kita bicara estetika, itu fokusnya kepada bagaimana membuat berita itu tidak merusak ruang publik, dia menciptakan pembelajaran, pencerdasan dan pencerahan. Nah, ketika kita bicara dengan estetika, berarti itu kita bicara masalah keindahan. Nah, keindahan ini ada dua macam, ada dua versi. Ada keindahan objektif dan ada keindahan subjektif. Keindahan subjektif itu lahir dari otak manusia. Dan keindahan objektif itu lahir dari karya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, definisi etika dan estetika jurnalistik Islam ini itu adalah bagaimana menciptakan suatu standar sistem pemberitaan, produksi pemberitaan yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan, ketertiban, kepuasan dan kebahagiaan. Itu batasan daripada etik dan estetik dalam jurnalistik Islam. Nah, hubungan antara etika dan estetika ini masih banyak permasalahan yang terjadi di sini sehingga membutuhkan kekuatan akademik. Bagaimana kolaborasi antara etika dan estetika itu bisa menjadi satu perspektif. Artinya keindahan sebuah karya jurnalistik itu harus dikemas oleh etika yang menarik. Karena etika tapi kemasan yang diciptakan itu tidak menarik, maka itu juga bisa menciptakan kemunduran. Sehingga hubungan antara etika dan estetika untuk membangun konstruksi pemikiran jurnalistik Islam itu menjadi penting karena dia terkait dengan tampilan di media layar kaca, tampilan di media sosial. Semakin bagus tampilan kita di media sosial, maka potensi reviewer atau viewer kita, follower kita itu makin tinggi. Nah, di era digital, etik dan estetik ini tidak bisa dipisahkan. Ketika dia dipisahkan, maka dia akan menciptakan kemunduran nilai. Dan disinilah peran jurnalistik Islam. Nah, pentingnya etika dan estetika dalam jurnalistik itu untuk menjaga, mendorong, melindungi, dan melestarikan pikiran-pikiran yang positif, yang mampu menciptakan keadaban di tengah keragaman. Nah, ini yang harus menjadi perhatian serius bagi jurnalistik Islam sebagai social change atau perubahan sosial.
Selanjutnya, kode etik jurnalistik yang perlu kita ini yang harus kita jaga karena ini menentukan kualitas berita jurnalistik Islam atau jurnalistik mainstream. Kita kadang-kadang membuat berita itu tanpa ada merasa bertanggung jawab. Nah, di jurnalistik Islam ini ada 4 hal yang perlu menjadi perhatian serius ketika merancang, mendesain, dan mendistribusikan suatu berita. Yang pertama, seorang jurnalistik Islam itu harus memiliki tanggung jawab sosial jurnalis. Berita yang dia sebarkan, dia harus pastikan itu memberikan keselamatan, memberikan kecerdasan, memberikan kemuliaan, baru disebarkan. Kalau itu merusak, perlu ada kontrol etik di situ. Perlu kontrol etik di situ. Karena kalau tidak ada etik, maka wajah media sosial kita itu nanti jadi sampah. Sampah itu adalah berita yang tidak memberikan perubahan apa-apa. Semua berita yang tidak memberikan perubahan apa-apa itu seperti sampah yang baunya busuk. Ketika dicium, itu bisa merusak saraf-saraf manusia. Dan ketika saraf-saraf manusia rusak, maka disitulah terjadi kegaduhan sosial. Sehingga tidak menciptakan stabilitas sosial. Rapuhnya stabilitas sosial akibat peredaran informasi yang tidak sehat. Maka tanggung jawab itu penting. Yang kedua, ada keadilan dan kebenaran dalam mencari narasumber. Sekarang ini kita diperhadapkan oleh kebenaran post-truth, kebenaran berdasarkan kelompok. Jadi kita tidak punya lagi kebenaran universal, kebenaran objektif. Tapi orang itu ditentukan oleh siapa yang berbicara. Sekalipun salah, tapi dia presiden atau dia apa, maka itu semua benar. Nah, tradisi ini ketika tidak dikontrol oleh jurnalistik Islam, maka keadaban yang kita cita-citakan itu bisa mundur menjadi kejahiliaan. Nah, sekarang juga kita diperhadapkan yang ketiga, menghindari fitnah dan berita hoax. Di media sosial sekarang ini semua orang itu menjadi informan. Ada teori komunikasi yang berubah. Sehingga jurnalistik Islam itu sudah dari abad ke-1, ke-2, ke-3 itu sudah punya mustalah hadis. Di mana sumber berita itu kalau dia berbohong, maka beritanya tidak layak untuk diterima. Ada kehati-hatian yang luar biasa yang diciptakan oleh ilmu hadis. Di mana verifikasi informasi sudah sangat detail. Itu menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan ilmu jurnalistik di era digital untuk menghindari fitnah dan berita hoax. Lalu kemudian jurnalistik Islam ini juga harus memiliki etika dan estetika. Estetika itu bagaimana belajar desain yang betul-betul bisa memanjakan mata orang. Sekarang beritanya bagus, konsepnya bagus, tapi ketika tidak dikemas dengan estetika yang indah, maka orang tidak akan melirik karya jurnalistik yang kita buat. Poster Islami yang kita buat itu tidak menarik. Sekalipun pesannya itu bagus, tapi tidak dikemas dengan nilai estetika dan desain warna, desain grafis yang betul-betul menggunakan software dan hardware yang betul-betul standar. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Sains dan teknologi jurnalistik itu betul-betul harus menciptakan karya yang bagus dalam penyajian berita. Nah, konsep jurnalistik Islami yang seperti apa ya? Dalam merancang sebuah karya, konsep keindahan dalam jurnalistik Islam itu pertama teknik penyajian berita yang menarik. Menarik itu unsurnya harus memiliki komposisi yang bagus. Harus memilih huruf tipografi yang bagus. Harus memilih warna yang bagus. Warna primer atau warna sekunder yang kita pakai. Lalu kemudian cara penyajiannya itu narasumber yang kita pakai itu adalah narasumber seperti apa. Nah, semua itu perlu menjadi perhatian bagi jurnalistik Islam digital
sehingga dia menjadi social of change yang karena dia memiliki etik dan estetik di dalam berkarya. Lalu kemudian pengaruh estetika terhadap pembaca. Nah, itu sangat tinggi sekali. Artinya kalau kita punya desain itu bagus, itu bisa menarik minat, menarik perhatian bagi pembaca, bagi pendengar untuk menikmati tulisan-tulisan karya jurnalistik yang berbasis Islam. Sekarang prosesnya ini ada semacam fobia bahwa ketika kita menggunakan simbol Islami itu kecenderungan itu hanya baik saja. Tapi sebenarnya tidak bisa dipahami seperti itu. Jurnalistik Islami itu adalah prinsipnya adalah memberikan keselamatan, memberikan pencerdasan, dan memberikan pencerahan. Itu prinsip daripada jurnalistik Islami. Nah, untuk itu penyajian beritanya harus estetik. Kalau penyajian beritanya asal-asalan, teknologinya asal-asalan, warnanya asal-asalan, itu bisa mematikan minat untuk menikmati karya-karya jurnalis Islami. Nah, tantangannya kita adalah tantangan dan bagaimana tantangan solusi yang harus kita. Pertama, kita tetap berdiri tegak di atas keilmuan jurnalistik Islam karena kita punya modal yaitu etika dan estetika di era digital. Itu pertama itu. Karena kalau kita tidak memiliki etik dan estetik di era digital, itu kita akan ditinggalkan. Jadi kita punya value, kita punya add value adalah memiliki etika dan estetika di era digital. Selanjutnya kita sebagai solutif. Jadi jurnalistik Islam itu sebagai solusi untuk meningkatkan etika estetika yang selama ini itu sangat krisis di media sosial. Sekalipun banyak berita-berita dakwah, berita-berita sastra, tapi masih sangat kurang dibandingkan berita-berita hoax. Dalam hasil riset indeks development itu bahwa berita hoax yang tersebar di media sosial itu 75%. Itu angkanya besar sekali. Itu yang membuat jurnalistik Islam itu memiliki peluang pasar besar dengan kekuatan modal etika dan estetika sebagai perspektif untuk membangun konstruksi keilmuan jurnalistik Islam. Dan peran daripada jurnalistik Islam itu sebagai media pendidikan untuk membangun kesadaran masyarakat. Jadi tugas besar daripada jurnalistik Islam ini adalah bagaimana bangsa yang besar ini itu menikmati berita-berita yang disuguhkan itu adalah berita-berita yang bisa membawa pada kecerdasan ideologi kebangsaan, membawa kecerdasan ideologi kebudayaan, dan membawa kecerdasan ideologi keagamaan yang tersimpul rapi dalam satu batang tubuh Pancasila. Jurnalistik yang berpancasilais harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat-sifat kemanusiaan, harus menciptakan persatuan, harus menciptakan musyawarah, dan jurnalistik Islam harus menciptakan keadilan. Ini solusi yang harus dilakukan ketika jurnalistik Islam ingin survive di era digital. Tapi kalau tidak bisa dilakukan, maka jurnalistik Islam akan ditinggalkan oleh waktu dan ditinggalkan oleh zaman. Bagaimana masa depan Islam, jurnalistik Islam? Saya tadi katakan bahwa jurnalistik Islam memiliki pasar yang besar. Kita hanya kelemahan di infrastruktur sains dan teknologi. Kelemahan kita di penyajian berita, tidak punya nilai estetik dan tidak punya kemampuan desain grafis yang betul-betul lebih profesional. Tapi hari ini platform digital sudah banyak menyediakan berbagai macam perkembangan seperti AI, bisa bikin lagu, bisa buat video, bisa bikin presentasi yang dulunya 1 bulan kita buat, sekarang bisa 1 menit presentasi selesai. Kita tinggal buat judul, dia desain sendiri, tulis sendiri, bikin presentasi sendiri. Saya tes kemarin, saya buat materi ini, itu hanya butuh waktu 2 menit, selesai materi ini. Etika dan estetika jurnalistik Islam itu menjadi sumber utama dalam menjaga, merawat, melindungi umat dari penderitaan berita yang tidak produktif.
Jurnalistik Islam itu punya masa depan yang besar. Dia menjadi jurnalistik modern. Karena satu-satunya jurnalistik yang bisa menyelamatkan manusia hanya jurnalistik Islami. Kenapa? Karena kata Islam itu artinya keselamatan. Aslama yusallimu taslima. Jurnalistik Islam memberikan keselamatan. Memberikan keselamatan bagi manusia dalam memproduksi berita yang akan mendidik kecerdasan akidah, kecerdasan intelektual, kecerdasan syariah, kecerdasan teknologi, dan kecerdasan entrepreneurship. Jurnalistik Islami menjadi penyeimbang dari pertumbuhan perkembangan jurnalistik modern. Dan dia akan menjadi penyelamat bagi manusia. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya, Dr. Syarifuddin. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, saya akan sedikit mengulas kembali beberapa materi yang disampaikan oleh Dr. Syarif. Yakni setelah kita kaji tadi, ada banyak sekali tantangan bagi jurnalis dalam menjadi jurnalis di era digital pada sekarang ini. Tapi kita juga harus memahami bahwa di masa depan nanti kita juga memiliki ada pencerahan, yaitu beberapa di antaranya yaitu etika dan estetika jurnalistik Islam menjadi sumber utama dalam menjaga, merawat, dan melindungi umat dari peredaran berita yang tidak produktif. Yang kedua, menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan jurnalistik modern, memberikan keselamatan bagi manusia dalam memproduksi berita yang mencerdaskan akidah, intelektual, syariah, teknologi, dan entrepreneurship. Yang terakhir, menjadi penyeimbang dan pertumbuhan dan perkembangan jurnalistik modern. Baiklah, itu saja sedikit ulasannya. Selanjutnya akan dilanjut dengan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Novia Maulana, MSc. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mencoba dulu share screen. Dari admin. Ini Mas. Pak, ini saya belum bisa share screen nih, Pak Anggi. Oh ya. Oke. Sudah terlihat ya? Ya. Terlihat, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Dr. Syarif. Oh ya, sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Syarifuddin M. Sos.I. Selaku narasumber selanjutnya yang kami hormati Ibu Andi Fitriani MSI sebagai Ketua Prodi Jurnalistik IAIN Ambon. Lalu para peserta webinar yang berbahagia. Melanjutkan presentasi ini saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syarif tadi mengenai etika dan estetika dalam jurnalistik Islam di era digital ini. Ya, menarik sekali tadi yang dibahas oleh Pak Dr. Syarif. Ini saya melanjutkan tentang netizen yang cerdas. Ya, hari-hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita merupakan selain penduduk di
kota tempat tinggal masing-masing, kita juga menjadi warga di dunia maya. Masing-masing kita tentu mempunyai banyak akun medsos ya, beberapa WhatsApp, Instagram dan lain-lain barangkali. Selanjutnya eh, ini sekilas latar belakang konvergensi teknologi ya. Dulu ada kaset ya, barangkali sebagian besar tahu ini barang-barang lama untuk memutar lagu, kemudian disket, kemudian radio. Nah, barang-barang ini pada saat ini tergabung menjadi satu ya di perangkat di gadget kita masing-masing ya, yang mempunyai beragam fungsi ya. Ada fungsi media sosial, ada fungsi browsing, ada fungsi yang lain-lain. Jadi sekilas perkembangan teknologi ya. Ini data 2018. Saya kira relevan meskipun kurang update, tapi saya yakini dan kita semua yakini pengguna internet saat ini terus mengalami peningkatan yang signifikan ya. Ini merupakan ilustrasi gambar ya, mengenai internet mengubah dunia ya. Kalau kita lihat di sini ada Uber, ada Airbnb, ada Facebook ya, ada Alibaba ya. Kalau kita tahu misal kalau di Indonesia ini Gojek, sebuah perusahaan yang sebuah perusahaan transportasi tapi tidak memiliki ya tapi tidak memiliki armada ya. Justru pihak ketiga yang mempunyainya. Kemudian Facebook ya, media merupakan media populer, media sosial populer ya, hanya menyediakan wadah ya, tapi mereka tidak menyiapkan konten. Masing-masing kita lah yang menyiapkan kontennya masing-masing. Ada konten yang benar-benar, yang asli, ya, yang original. Ada juga konten-konten yang hoax yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Sarip. Oke, selanjutnya di era sekarang juga eh, perkembangan teknologi juga mengubah perilaku dan kebiasaan ya. Beda suasana kebersamaan. Ya. Kalau dulu, ini perbandingan dulu dan sekarang. Kebetulan menemukan gambar ini. Ya. Kalau dulu orang di meja makan eh, tidak ada gadget di meja makan. Ya. Kalau sekarang hampir dipastikan di meja makan pun kita ada gadget atau di tempat makan pun kita ada gadgetnya. Sehingga ada gium gadget itu mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Ya, apakah itu benar? Ya, itu jadi pertanyaan kita semua. Nah, selanjutnya internet juga mengubah pola kebutuhan kita ya. Ya, ini ada pertanyaan yang menggelitik. Lebih mendingan yang mana? Dompet yang ketinggalan atau HP yang ketinggalan? Nah, itu. Jadi dalam piramida kebutuhan ini terlihat baterai, WiFi adalah eh, masuk di kebutuhan dasar ya, di dasar kebutuhan kita saat ini di masa modern ini ya. Internet juga mengubah cara berkomunikasi kita ya. Bermacam-macam di sini kita lihat eh, penggalan kata-kata ya, kekinian yang sebelumnya kita nggak tahu ataupun nggak ada di KBBI ya. Tapi ya inilah faktanya, inilah realitanya ya. Oke. Nah, selanjutnya menjadi netizen yang cerdas. Tentu dari dalam tanda petik gempuran ya, dalam tanda petik ini gempuran teknologi, gempuran perkembangan media sosial dan lain-lain
gempuran kita dihantam informasi yang hoax dan lain sebagainya, menuntut kita harus cerdas di dunia digital ini. Ya. Nah, yang pertama tentu kita harus mengetahui paling tidak ya, memahami juga tentang isu privasi ya. Ini salah satu contoh ya. Kebocoran data di Tokopedia terjadi pada 2020. Jadi data data pelanggan, data-data pribadi kita bocor ya. Bahkan baru-baru ini juga data center kita, data kependudukan kita bocor ke publik ya. Dan itu juga diakui oleh pemerintah dan ditindaklanjuti. Pertama itu ya, kita harus paham tentang isu-isu keamanan data ya untuk menjadi netizen yang cerdas. Jadi boleh kita mempunyai beragam media sosial, boleh kita eh, mengikuti perkembangan zaman, tapi kita tentu harus waspada dan mempunyai wawasan atau pengetahuan tentang isu-isu keamanan di dunia digital. Isu-isu keamanan di dunia digital sendiri, ya, telah ada undang-undang yang mengaturnya saat ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya. Ada dan dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28G ayat 1, ya. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Nah, Undang-Undang Dasar sendiri mengatur tentang perlindungan diri pribadi ya. Perkembangannya seiring perkembangan zaman maka diaturlah regulasi yang terkait data pribadi ya. Nah, selanjutnya tantangan ya. Tadi Pak Dr. Sarip juga membahas tentang tantangan ya. Nah, sekarang iseng-iseng coba ya kita menggoogling nama kita sendiri ya. Apa yang terlihat, apa yang muncul ketika kita menggoogling nama kita sendiri. Ya. Itulah jejak digital kita ya selama ini. Ya. Ada postingan kita di media sosial, ya. Ada games yang kita mainkan, kemudian ada beberapa situs yang kita kunjungi, ya. Dan ada maps atau peta perjalanan kita menggunakan sarana transportasi online. Jadi setiap kita meng- menggunakan, ya, setiap kita menggunakan eh, sarana internet tentu akan meninggalkan jejak digital di sana. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya video. Saya kira nanti eh, linknya bisa saya share saja di kolom chat untuk disimak. Di video ini menarik, di mana eh, ibu ini memerankan diri sebagai pemberi beasiswa. Ya. Ketika pemberi beasiswa memprofiling, mengecek nama kita, ternyata menemukan sesuatu yang dianggap tidak layak kita untuk menerima beasiswa. Padahal segala sesuatu, syarat dan substansi kita memenuhi kualifikasi. Ya. Sayang sekali karena jejak digital yang kita tinggalkan membuat kita gagal untuk mendapatkan beasiswa. Ya. Kurang lebih begitu. Tapi nanti linknya akan saya kirim di kolom komentar. Ya. Pertanyaannya, kenapa data pribadi harus dilindungi ya? Ya, tentu saja karena data pribadi kita dapat digunakan ya, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Seperti banyak kasus yang terjadi dan ya banyak ya.
orang tidak menyadari ternyata sudah berhutang ke tem- tempat pinjol ya. Nah, itu padahal dia tidak sadar. Ternyata data pribadinya yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu salah satu contoh. Dan ada banyak contoh yang lainnya. Ya. Karena di data pribadi kita KTP banyak memuat nama, ya. Kemudian dari KTP juga bisa ke melihat cek rekam medis dan lain sebagainya. Ini ilustrasi ya, tentang undang-undang privasi tadi. Ya. Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Nah, jadi kita masing-masing user, masing-masing warga di dunia digital ini mempunyai hak privasi. Ya. Jadi pelanggaran terhadap privasi ya sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan hukum. Ya. Nah, ini ada misalnya banyak tentang data-data yang ya sering kita lihat, bahkan kita sendiri kadang mengisi list-list di sini ya. Jadi seberapa sadar kita akan privasi data privasi kita ya. Oke, next. Nah, lalu tanpa kita sadari juga kadang-kadang kalau kita mendownload aplikasi ya, selalu meminta eh, kita untuk menerima ya data kita, data identitas, data lokasi, data kontak untuk diakses oleh pihak eh, aplikasi yang kita download ya. Nah, sehingga itu juga merupakan ya kita memberikan izin kepada pihak aplikasi untuk mengakses data privasi kita ya secara sadar. Ya. Misalnya kalau kita mau mendownload aplikasi atau ya media sosial misalnya Instagram, Facebook ya. Selalu diminta terlebih dahulu agar bisa mengakses ya identitas atau kontak atau lokasi atau foto atau kamera ya. Sehingga ya begitu kita mengizinkan para pemilik ya aplikasi itu untuk mengakses data pribadi kita. Ini beberapa contoh aplikasinya ya yang menuntut kita untuk merequest akses terhadap kamera, kontak, dan lokasi dan lain sebagainya. Ada di sini Shopee, Gojek, Tokopedia, Bukalapak. Saya kira ini aplikasi-aplikasi yang sudah familiar, yang barangkali ada di HP kita masing-masing. Nah, ini beberapa contoh pelanggaran privasi, misalnya kita men-share ya eh, komunikasi pribadi kita dengan orang ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Sarip, tentu ada etika dan estetikanya ya. Ketika sebuah konten dijadikan berita yang mem- yang membuat privasi seseorang terganggu ya. Kadang-kadang yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, bad news is good news. Nah, hal itu yang kita harus pikir ulang ya. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik Islam atau tidak. Ini masih tentang data pribadi. Ya. Oke, selanjutnya tentang cyberbully. Ya. Nah, ya. Sebagai seorang netizen yang cerdas juga kita selain memahami ya, dan mengetahui tentang eh, isu-isu keamanan data atau privasi, kita juga harus mengetahui tentang bully ini ya.
perundungan. Ya. Cyberbully itu sendiri adalah sebuah perilaku yang melecehkan atau merendahkan seseorang. Kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja yang dilakukan melalui media digital. Dapat dilakukan melalui pesan singkat, ya, email, blog, media sosial, atau halaman web untuk mengganggu, mempermalukan, dan mengintimidasi. Ya. Bentuknya bermacam-macam, seperti menyebarkan isu-isu palsu, memposting foto-foto yang memalukan, pelecehan seksual, ancaman, hingga tindakan yang berbuntut penasaran. Jadi, kita harus mengetahui sesuatu, ya, membuat kita lebih waspada, lebih hati-hati, ya, terhadap aktivitas-aktivitas kita di dunia maya, ya. Jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita menjadi korban atau pelaku, gitu. Nah, ini mengapa orang-orang melakukan cyberbully, ada untuk sekedar mencari perhatian, ya, sekedar hiburan, lalu ingin menunjukkan kekuatan, ya, frustasi, marah, dan ingin balas dendam, ya. Beberapa contoh cyberbully: Fleming mengirim pesan yang kasar dan berapi-api mengenai seseorang, online harassment, berkali-kali mengirimkan pesan, gambar, hinaan, ya, mengirim pernyataan yang merugikan, tidak benar, atau menggosip, ya. Kemudian impersonation, peniruan, berpura-pura menjadi orang lain dengan membuat akun orang yang menjadi korban, dan ini yang sering terjadi, ya. Sehingga kebocoran-kebocoran data, kasus-kasus kebocoran data itu sering kita baca di media-media akhir-akhir ini, ya. Yang selanjutnya, outing and trickery, menyebarkan rahasia, exclusion, pengucilan, stalking, penguntitan, ya. Dampaknya bisa membuat korban depresi, ya, sakit, ya, kemudian stres dan lain sebagainya. Jadi kita harus hindari membuli orang di media digital, ya. Lalu bagaimana mencegahnya? Yang pertama, jangan merespon dan jangan membalas. Adukan pada orang yang paling dipercaya, segera blokir, ya. Selalu berperilaku sopan di dunia maya, simpan semua bukti, cek keamanan, dan jangan gampang percaya dengan berita atau kabar yang tidak jelas asal-usulnya, ya. Nah, tadi juga sempat dibahas tentang hoax, ya, oleh Pak Dr. Sarip. Saya sedikit saja mengulangi tentang hoax ini, ya. Hampir 1 juta warga Cina ikut tes CPNS. Ya, ini jelas berita hoax, ya. Hoax atau bukan, ya? Kira-kira ini hoax atau bukan, ya? Ternyata Hei Tayo berasal dari kata bahasa kuno Ulumbu Barat. Apabila digabungkan akan menjadi Aku Yahudi. Nah, jadi ini sering kita temukan di WhatsApp kita, ya, di grup-grup kita, ya, sehingga secara langsung atau tidak, ya, ternyata di hoax itu ada di HP kita, ya. Nah, lalu selanjutnya tinggal bagaimana kita, ya, untuk memfilter itu, apakah itu layak untuk kita teruskan lagi atau tidak, ya, informasi itu. Oleh sebab itu kita harus tahu, perlu paham tentang apa itu hoax, ya. Ya, ini salah satu. Nah, ini waktu musim Pilpres ini kalau tidak salah, ini banyak berita-berita politik berseliweran, ya. Oke. Ini beberapa contoh saja tentang hoax atau bukan, ya. Nah, ini kategori hoax, ya, disinformasi, ya. Konten yang salah, ya, ada dua, ya, misinformasi, disinformasi, ya. Kalau misinformasi itu hubungan yang salah,
konten yang menyesatkan. Disinformasi konten yang salah, konten tiruan, konten yang dimanipulasi, konten rekaan. Ya. Malinformasi, ya, sepenggal-sepenggal, ya, bocoran informasi-informasi yang sepenggal-sepenggal, ya, termasuk di sini ujaran kebencian. Ya. Ciri-ciri hoax di sini, hoax biasanya diawali kata-kata sugestif dan heboh. Isu hoax kerap mencatut nama-nama ilmuwan atau lembaga terkenal. Berita hoax terdengar mustahil terjadi sehingga kerap disertai hasil penelitian palsu. Hoax tidak muncul di media-media massa dan hanya diketahui lewat pesan berantai. Kalimat hoax banyak ditulis dengan huruf kapital dan tanda seru. Nah, itu ciri-ciri hoax. Ya. Bisa berasal dari informasi yang tak lengkap. Ya. Dampaknya tentu mengerikan, ya. Bisa bikin mati rezeki orang, ya. Dari hoax jadi perang, ya. Ini beberapa fakta, ya, data realita yang terjadi. Nah, gitu. Oke, saya lanjutkan tentang apabila kita menemukan konten-konten yang tidak pas atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di media-media sosial yang kita ikuti, ya tentu eh, ada layanan dari media tersebut yang disiapkan untuk kita melaporkan, ya, apakah itu sebuah berita hoax atau konten-konten pelecehan dan lain-lain. Jadi Facebook, Instagram, ya, itu bisa menerima laporan, ya, dari kita apabila menemukan konten-konten yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya. Kominfo sendiri di sini juga menyiapkan kanal pengaduan, ya, apabila kita menemukan konten-konten yang melanggar pedoman, ya, atau ketentuan dalam bermedia sosial. Ya. Ya. Di sini tentu fatwa MUI, ya, tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, ya, MUI sudah membuat fatwa, ya, fatwa nomor 24 tahun 2017, ya, tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Ini bisa diakses. Ya, kemudian Persatuan Gereja Indonesia juga membuat panduan. Dari segi undang-undang juga ada undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, ya. Jadi lengkap sekali pedoman-pedoman kita di sebagai warga di dunia digital, ya. Jadi kita harus saring sebelum sharing, ya. Jangan kita langsung meneruskan info-info yang diragukan kebenarannya. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baiklah, terima kasih kepada narasumber yang telah menjelaskan sedikit materi. Adapun materi yang barusan dijelaskan akan saya ulas kembali sedikit, yaitu bagaimana cara agar kita bisa menjadi netizen yang cerdas. Adapun beberapa pengaruh internet di era sekarang ini, yaitu mengubah suasana kebersamaan, bahkan bisa mengubah cara kita berkomunikasi. Dengan menjadi netizen yang cerdas, yang menjaga privasi, melawan cyberbullying, melawan hoax, dan secara aktif melaporkan konten-konten tidak sesuai aturan, maka kita akan bisa menjadi netizen yang bijak.
Baiklah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada partisipan. Apakah ada yang ingin bertanya kepada narasumber satu ataupun dua? Saya izinkan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Adakah yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Pada Ferdi Ferdian, ada yang ingin ditanyakan? Firna Fadilah Dewi, Andi Fitriani, kepada Widya dari jurnalistik, ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan dari partisipan, saya akan mengakhiri sesi tanya jawab. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Syarifuddin M. Sosi telah berpartisipasi dalam webinar kali ini, dan juga kepada narasumber 2 Bapak Ade Nefia Maulana MSc. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Syarif. Terima kasih Terima kasih. banyak. Ya, terima Kita kasih Bu Andi. sharing-sharing. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Andi Fitriani. Salam hormat. Sampai jumpa, Pak. Ya, sampai jumpa. Salam hormat Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum Ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya, saya izin live. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Andi. Izin. Sama-sama Pak Ade. Izin. Ya, terima kasih audiens semua. Terima kasih anak-anak semua. Ya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Halo. Aiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aigo. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Foto dan. Kirim.